Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah. Dalam kesempatan kali ini Om Aje dan istri Tante Jua berkesempatan menjadi duyufur rahman tamu Allah, melaksanakan ibadah umrah mulai tanggal 28 Agustus sampai dengan 10 atau 11 September 2023. Alhamdulillah, ini persiapan berangkat berkumpul di Masjid Al-Muhajirin Bukit Kunci atas perintah Ketua Rombongan Al-Ustadz Haji Riswanto. Jam 2 kita berkumpul di masjid. Namun alhamdulillah semangat para calon duyufur rahman, jam setengah 12 sudah ada yang hadir di masjid. Alhamdulillah. Ini suasana calon jemaah berkumpul, diantar oleh keluarga masing-masing. Nah, ini junior saya ini Muhammad Faiz Ajwa, insyaallah suatu saat kelak bisa sampai juga ke tanah suci Makkah. Ini kondisi kita saat perjalanan, mampir sarapan di Setabat. Nah, kita rombongan ini mampir di Setabat untuk melaksanakan sarapan pagi sambil menikmati menu ala kadarnya. Nah, ini kita mau bayar, yang punya sarapan pakai duit real. Dia nggak ada kembalian, nggak jadi. Kita masukin dompet lagi, kita pakai nanti di Arab Saudi. Alhamdulillah, ini rombongan sudah sampai di Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Ini persiapan jemaah sedang bongkar koper dari mobil, dari bus. Nah, ini perjalanan, ini proses kita dan rombongan masuk ke bandara. Instruksinya kita berkumpul di sekitar musola. Ini setelah selesai makan siang, kita mendapatkan sedikit arahan dari Karom. Untuk selanjutnya kita masuk ke gate 4 keberangkatan luar negeri tujuan Arab Saudi. Kita akan masuk ke ruang tunggu. Jadi nanti begitu sampai di sana keluarkan paspornya semua. Jadi paspor arahan terkait persiapan atau proses masuk sama petugas. ke Bawah sampai bawah imigrasi keberangkatan luar negeri. Setelah di paspor baru masukkan tas lagi. Nah, kemudian alhamdulillah total jemaah di rombongan kita ini berjumlah 39 orang. Jadi mana tuh ada kendala apa-apa, telepon ke nomor saya atau nomor Ustadz yang teman saya nih. Nomor saya ada. Nah, seperti itu. Itu aja Bapak Ibu. Ayo kita siap-siap, barang jangan ada yang tinggal. Ya. Semua barang dibawa masing-masing. Selesai menerima arahan, rombongan bergerak perlahan untuk melakukan proses masuk bandara. Di sini kita masih lancar jaya, aman-aman saja, masih di gate pertama. Beda ceritanya sewaktu masuk di gate internasional tadi. Sedikit cerita, di situ kita ya sebagian yang belum pernah perjalanan ke luar negeri termasuk kami terkaget-kaget karena semua air minum yang kita bawa harus dituangkan, tidak boleh dibawa masuk.
sampai akhirnya kita semua sudah masuk di ruang tunggu gate 4. Di sini lumayan lama kita menunggu dari jam setengah 12 kalau nggak salah. Kita sudah standby di sini, sedangkan keberangkatan pesawat kita itu di jam 15.40. Jadi ya begini suasana para jemaah yang sudah mulai agak-agak jenuh, sudah mulai mengantuk. Ada juga yang masih tetap semangat, masing-masing mencari kesibukan sambil mengisi waktu luang menuju keberangkatan. Nah, ini penyemangat kita semua ini. Melayu. Dengan juniornya di Azam yang alhamdulillah ikut bergabung. Nah ini nggak tahu ini bapak siapa, tapi terlihat sepertinya ada keluarganya yang nelpon pengen mengantar mungkin, tapi mungkin terlambat sehingga by phone melambai dari ruang tunggu gate 4 dengan keluarga yang di atas sana ada. Ini mereka nggak tahu kalau saya rekam. Nah, ini bagian dari proses keberangkatan kita. Nah ini Pak Ustadz nih, jangan marah-marah Pak Ustadz, takut kita. Nah itu insya Allah pesawat yang akan mengantar kita ke Jeddah, Kuala Namu Jeddah. Ini sedang didoakan sama bapak-bapak kita nih supaya pesawatnya lancar jaya. VIP ini. Nah, sudah mulai kelelahan, terlalu lama menunggu sampai tertidur. Schedule keberangkatan masih on schedule. Status GP0084 tujuan Madinah. Kembali pesawatnya didoakan dengan lebih banyak jemaah. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu waktu keberangkatan pun tiba. Perlahan satu persatu kita bergerak menuju masuk ke dalam pesawat. Alhamdulillah pesawatnya cukup besar. Nah, mulai tersenyum ceria tuh Pak Bakar dan rombongan yang lain. Berarti ini punya guru 5. Ini kurang lebih kondisi di dalam pesawat yang luas, seat 333, satu baris sudah 9 seat. Jumlah kursi ke belakang kurang lebih 50-an. Total kursi penumpang 9 kali 5, kurang lebih 450. Haji jemaah umroh Baitur Rahman yang akan berangkat menuju ke Madinah. Dan melepaskannya. Ini pramugara sedang mempraktekkan penggunaan alat keselamatan diri. Ini rekan di sebelah saya sebelum akhirnya nanti setelah mengudara kita saling bersepakat untuk menyusun ulang agar bisa duduk sebangku sebaris dengan yang membawa pasangan. Bismillah. Pesawat mulai take
terlihat suasana cerah, suasana sore hari di seputaran Kuala Namu. Kondisi jemaah di dalam pesawat alhamdulillah langit cukup cerah. Perjalanan Kuala Namu menuju Jeddah ditempuh kurang lebih selama 8 jam. 8 jam selama di dalam pesawat ini membutuhkan juga kesabaran, masing-masing mencari kesibukan Pak Bakar. yang bisa tidur, lebih baik tidur pulas. Nah, kondisi kita bisa tukar menukar tempat duduk. Alhamdulillah Setelah 2 jam perjalanan, kasih makan, kita 2 kali, kasih selama makan perjalanan. sama yang punya Lion Air nih, Bapak ini yang punya Lion Air nih. Tadi kasih makan, nanti 2 jam lagi dapat lagi Pak Ustadz. 2 jam lagi dapat lagi. Ternyata tandanya atau kodenya kalau udah dapat makan yang kedua, pada saat diberikan makan yang kedua itu ini berarti waktu mendarat tinggal 1 jam lagi. Dan benar saja kita mendarat sesuai schedule. Sekalian ke belakang ya kan. Setengah 5 kita take off. 6, 7, 9, Alhamdulillah. 11, 12, setengah 1 kita mendarat waktu Indonesia. Namun karena perbedaan waktu yang 4 jam, kita itu tiba di Jeddah Bandara Bahagia. Abdul Aziz Bahagia kali kayak bisa duduk, jadi berduaan duduknya. 20.30 waktu Arab Saudi. Dan harusnya sudah posisi terjaga sampai jam setengah 1 malam. Sampai Arab Saudi mundur lagi jamnya jadi jam 20.15 sampai Arab Saudi. Ini Om Haji dan Tante Jua. Kondisi di perjalanan kita sudah 4 jam perjalanan, ternyata kondisinya masih maghrib. Efek dari perbedaan waktu 4 jam antara Indonesia dan Mekah. Suasana di dalam pesawat lampu dimatikan agar para jemaah atau para penumpang bisa beristirahat atau memejamkan mata. Katanya filmnya udah habis. Ada Ini lagi? kondisi Roll kodak nih Pak, kodak. Gak habis-habis filmnya. pada saat petugas memberikan makan minum kepada penumpang. Kenal Pak Denan. Kan suasana ruangan 2023. terang kembali. Kita pun kembali menikmati santap malam di pesawat Lion Air 0084. Kondisi kita sudah hampir mendarat. Nah, ini terlihat suasana kota Mekah, seputaran Jeddah tepatnya. Kita mendarat di Jeddah. Alhamdulillah kita juga mendarat dengan selamat, lancar, mulus, tanpa ada kendala. Alhamdulillah. Jelang pendaratan
waktu Arab Saudi. Keren, bagusnya pilotnya. Jeng jeng, ini dia kita persiapan keluar dari pesawat setelah kurang lebih 8 jam berada di dalam pesawat. Akhirnya kita mendarat dengan mulus selamat. Malah dimatiin orang lampu. Ini proses kita. Setelah sampai di Bandara Jeddah, kita berkumpul di ruang tunggu B1 sembari menunggu proses selanjutnya dari ketua rombongan kita, Pak Ustadz Ariswanto, yang ternyata beliau harus menghandle salah satu jemaah yang bermasalah dengan visanya dan tentunya qadarullah beliau harus dideportasi kembali ke Indonesia karena tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Nah, ini butuh waktu kurang lebih kita hampir 2 jam menunggu di sini sampai akhirnya petugas bandara mendatangi kita untuk meminta perwakilan karena leader kita sedang di imigrasi. Akhirnya Om Aji ikut ke dalam. Nah, ini untuk mengamankan koper-koper kita yang belum diurus kemarin diurus. Nah, ini akhirnya kita leader kita Ustadz Iswanto pun Aku awak tanya, jadi ngapain lah kau pergi umroh lagi ulang-ulang udah ketemu kayak gini? melanjutkan perjalanan dari bandara Jeddah menuju ke hotel yang Aman ada ya? di Ada Madinah. siapa aman tadi? Dapat Om Aji infokan perjalanan dari bandara Jadi harus pulang menuju ini. hotel itu kurang lebih 4 jam perjalanan. Kembali ke sini kita harus Tinggi kali bisa. Ini supirnya? Ya. Supirnya di bawah. pupuk kesabaran. Iya, supirnya di bawah. Ini di depan ngapain? Ya, semua kami proses duduk lah. perjalanan. Nonton TV. Ini busnya, alhamdulillah busnya supirnya nggak ada di atas, maksudnya supirnya di bawah. Atas kita para jemaah. Ustadz dapat tempat duduk nggak? Aman bang. Aman sini apa? Persiapan perjalanan Belakang kosong. Hotel Madinah. Di sini kita sudah jam kurang lebih jam 12 malam atau setengah 12 malam. Karena tadi sedikit ada kendala, semua peralatan tertunda. Kita baru mulai bergerak jam 12 malam waktu Arab Saudi. 5 Target sampai 6 kita, jam. nah ini Jadi kemungkinannya Pak Ustadz kita memberikan subuh arahan. sampai di bandar sampai di kota Madinah. Nah, jadi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang belum sholat, boleh sholat di mobil saja dengan cara tayamum. Rumah makan Padang dulu di sini. Harapan kita sesuai informasi dari Ustadz, sebelum subuh kita sudah Alhamdulillah sampai kita sudah sampai hotel. walaupun ada Karena satu hotel kita jamaah informasinya kita harus kembali cukup dekat dengan Masjid Nabawi. Ini suasana perjalanan tol Jeddah Madinah, sehingga ketika sampai di hotel kita beres-beres, selanjutnya kita dapat melaksanakan perdana sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Namun qadarullah kita sampai ke hotel sudah azan subuh sudah berkumandang. Ini kondisi kita di rest area, 2 jam perjalanan istirahat sembari jemaah ada yang ke toilet. Nah, ini salah satu pemandangan perjalanan menuju kota Madinah. Perjalanan Jeddah Madinah itu kalau dilihat di aplikasi kurang lebih
150 km. Nah, ini sudah memasuki kota Madinah. Terlihat pemandangan bangunan-bangunan di kota Madinah. Ini terlihat orang-orang atau para jemaah yang sudah bersiap berjalan menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh, sementara kita baru akan sampai di hotel. Akhirnya kesepakatan kita sholat subuh di kamar hotel masing-masing. Dikarenakan waktu yang sudah sangat mepet, Alhamdulillah. ini suasana Sampai di kita hotel. baru turun dari bus sampai di hotel. Madinah. Nama hotelnya Abraj Hotel. Perjalanan kurang lebih 6 jam. Ini suasana 04. Ini sama megang? pembagian kartu atau kunci kamar hotel. Ingat kawannya Bu ya? Masing-masing sudah disusun sesuai dengan jatahnya masing-masing. Sekilas info, ini alat yang kita dapat untuk memudahkan kita melakukan cas HP. Ini suasana sarapan pagi pertama di Madinah. Selesai sholat subuh, kita diarahkan untuk sarapan. Untuk selanjutnya Lanjut terus. jemaah diminta istirahat sebentar. Baru kemudian jam 8 nanti berkumpul untuk pengenalan jalan atau wilayah dari hotel ke Masjid Nabawi. Nah, Om Aje dan Tejiwa ini nggak sabar nih, kita curi start jalan duluan berdua, dan ternyata memang cukup dekat, persis di belakang hotel kita, halaman Masjid Nabawi. Jadi kita duluan menikmati suasana. Ini kita lagi ngejar-ngejar burung merpati nih yang ramai di halaman Masjid Nabawi. Info dari Ustadz, bahwasanya ini adalah taman, dulunya adalah monumen atau tempat yang paling sering dipakai oleh Rasulullah untuk duduk-duduk bersantai bersama para sahabat. Dan infonya juga dulu di sini adalah lokasi hotel, karena ini adalah bagian dari taman sejarah. Hotel-hotel tersebut akhirnya dipugar dan dikembalikan fungsinya sebagai taman sejarah, tempat Rasulullah dan sahabat berkumpul atau duduk-duduk. Ini suasana di sekitar Masjid Nabawi di pagi hari. Alhamdulillah, qadarullah, doa yang selama ini kami panjatkan akhirnya Allah perkenalkan Nabawi. kami berdua serta rombongan yang lain menjadi duyufur Rahman. Insyaallah impian semua kita berislam. Kemudian jam 8 rombongan bersama Ustadz berjalan dari hotel menuju ke Masjid Nabawi, berkumpul di halaman sembari mendengarkan arahan-arahan yang disampaikan oleh ketua rombongan Bapak Ustadz Haji Rizwanto. Terlihat semangat para jemaah. Kita berkunjung ke Bagi yang pertama kali sampai ke sini tentu rasa syukurnya akan sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini sementara video bagian pertama perjalanan umroh kita. Dan ini biasa Nanti nih. akan kita Dan dia marah kalau kita nggak lanjut ngambil. ke Kalau dia udah nawarin bagian kita nggak kedua. ngambil marah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Jadi besok ketika di Raudhah, itu sebelum berangkat ada briefing juga saya sampaikan nanti. Ketika Bapak Ibu nanti di Raudhah, apa yang harus dilakukan? Pertama, kita sholat yang memang waktunya. Misalnya Ibu kan besok jam 8 tuh masuk, ya jam 8. Berarti waktu yang pasnya itu adalah sholat duha, ya, sholat duha. Kemudian tahiyatul masjid udah pasti, kalau mau tahiyatul masjid. Sholat